Di dunia yang penuh dengan pertanyaan tentang asal-usul kehidupan, ada satu nama yang tidak bisa dilewatkan ketika kita berbicara tentang perubahan pemikiran yang mengubah dunia. Dialah Charles Darwin, seorang ilmuwan yang berani menentang pandangan dunia yang sudah mapan selama ribuan tahun dan memperkenalkan konsep yang menggemparkan evolusi melalui seleksi alam. Tetapi di balik penemuan revolusionernya itu, ada cerita kehidupan yang penuh dengan keraguan, pencarian jati diri, perjuangan pribadi, dan kegigihannya untuk menggali kebenaran. Apa yang sebenarnya memotivasi Darwin? Apa filosofi hidup yang mendorongnya untuk menggali begitu dalam, hingga ia mengubah cara kita memahami alam dan kehidupan itu sendiri? Bagaimana ia bisa bertahan dengan teori yang pada saat itu ditentang oleh kebanyakan orang? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam bukan hanya penemuan besar Darwin, tetapi juga psikologi hidup dan filosofi yang membentuk perjalanan hidupnya yang luar biasa. Jangan lupa like, share, and subscribe. Awal kehidupan dan pendidikan. Charles Darwin lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di Salisbury, sebuah kota kecil di Inggris, dalam keluarga yang cukup terhormat dan dihormati. Ayahnya, Robert Darwin, adalah seorang dokter kaya yang sangat dihormati di masyarakat. Sementara ibunya, Susanna Darwin, adalah wanita yang cerdas. Keluarganya memiliki harapan besar untuknya, terutama dalam hal pendidikan dan karir. Namun, Darwin tidak segera memenuhi ekspektasi tersebut. Sejak kecil, Darwin lebih tertarik pada kegiatan yang melibatkan alam, seperti mengumpulkan spesimen tumbuhan dan hewan daripada belajar di kelas. Ketertarikannya terhadap dunia alam dan biologi dimulai sejak ia masih muda. Meskipun ia dikirim ke sekolah dasar dan kemudian ke sekolah menengah, Darwin seringkali dianggap sebagai seorang siswa yang tidak menonjol. Hal ini menciptakan ketegangan dengan ayahnya yang berharap Darwin akan mengikuti jejaknya sebagai seorang dokter. Pada usia 16 tahun, Darwin dikirim ke Universitas Edinburgh untuk mempelajari kedokteran. Tetapi di sana ia merasa semakin terasing. Ia tidak tertarik dengan ilmu kedokteran dan merasa cemas dengan prosedur medis yang kejam pada masa itu. Namun, di universitas ini, Darwin mulai tertarik pada geologi dan biologi berkat pengaruh seorang profesor bernama Robert Edmund Grant, seorang ahli zoologi yang memperkenalkan Darwin pada ide-ide tentang kehidupan dan perubahan alam. Kehidupan akademik Darwin sangat berbeda dengan harapan keluarganya. Meskipun ia tidak merasa nyaman dengan ilmu kedokterannya, ia menemukan gairah sejati dalam studi alam. Di universitas ini pula, Darwin mulai mengembangkan filosofi hidupnya, yaitu bahwa pengetahuan sejati berasal dari pengamatan dan eksperimen, bukan hanya teori atau doktrin yang diterima tanpa pertanyaan. Prinsip inilah yang kemudian akan membentuk teori besar yang ia kemukakan tentang evolusi. Pada tahun 1828, Darwin pindah ke Universitas Cambridge, di mana ia belajar teologi. Walaupun ini adalah jurusan yang lebih diterima oleh keluarganya, di Cambridge, Darwin akhirnya menemukan mentor yang sangat mempengaruhinya, yaitu John Stephen Henslow, seorang ahli botani yang memberikan dukungan besar pada minat Darwin dalam dunia alam. Di sini, Darwin memperdalam ilmu botani dan geologinya, yang akhirnya menjadi dasar pengetahuannya dalam melakukan penelitian dan pengamatan. Ekspedisi HMS Beagle.
Pada tahun 1831, ketika Darwin berusia 22 tahun, ia mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bergabung dalam ekspedisi keliling dunia bersama kapal HMS Beagle. Ekspedisi ini yang dipimpin oleh Robert Fitzroy bertujuan untuk melakukan pemetaan dan penelitian geologi di sepanjang pantai Amerika Selatan. Meskipun awalnya ia tidak yakin dengan kemampuannya, kesempatan ini adalah titik balik yang mengubah jalan hidupnya. Perjalanan itu berlangsung selama 5 tahun, dan selama waktu itu Darwin mengunjungi berbagai tempat penting, termasuk Kepulauan Galapagos yang terkenal. Di sana, ia mengamati variasi spesies, khususnya burung finch, yang memiliki bentuk paruh berbeda-beda, tergantung pada jenis makanan yang tersedia di pulau-pulau tertentu. Observasi ini menjadi salah satu petunjuk terbesar yang menyarankan bahwa spesies dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka seiring berjalannya waktu. Selama perjalanan, Darwin mengumpulkan data, sampel, dan pengamatan yang sangat mendalam tentang flora dan fauna yang ia temui. Pengamatan ini tidak hanya mengubah pemahamannya tentang dunia alam, tetapi juga menanamkan dalam dirinya filosofi bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh hanya dengan membaca buku atau teori semata, melainkan harus diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap dunia nyata. Filosofi ini memotivasi Darwin untuk tidak menerima begitu saja pandangan yang ada, melainkan untuk terus menguji dan mengamatinya. Namun, meskipun ia sangat menikmati petualangan ilmiah ini, perjalanan tersebut juga penuh dengan tantangan. Darwin menghadapi kesulitan fisik dan psikologis yang cukup berat, dan kesehatannya yang sering terganggu oleh berbagai penyakit. Ia pun sering merasa terisolasi, bahkan ia merasa ragu tentang teori yang kelak akan ia kemukakan. Filosofi hidup Darwin yang penuh keraguan ini mengarah pada ketekunan yang luar biasa dalam mencari kebenaran. Bahkan saat dihadapkan pada tantangan fisik dan intelektual, ia tetap berusaha untuk menganalisis setiap temuannya dengan seksama. Teori evolusi dan filosofi Darwin. Kembali dari perjalanan keliling dunia pada tahun 1836, Darwin mulai bekerja keras untuk menganalisis setiap temuannya. Ia menghabiskan lebih dari 2 dekade untuk meneliti data yang ia sudah kumpulkan, menulis catatan, dan terus berpikir tentang cara menjelaskan proses alam yang ia amati. Pada 1859, setelah bertahun-tahun berpikir, ia menerbitkan buku yang mengubah sejarah ilmu pengetahuan yang berjudul The Origin of Species. Dalam buku ini, Darwin mengemukakan teori tentang seleksi alam, sebuah konsep yang mengusulkan bahwa spesies yang lebih adaptif terhadap lingkungannya akan lebih mungkin bertahan hidup dan berkembang biak. Namun, teori ini sangat kontroversial pada masanya. Filosofi Darwin yang mendalam tentang seleksi alam bertentangan dengan pandangan agama yang mendominasi pada saat itu, yang percaya bahwa setiap makhluk hidup diciptakan secara langsung oleh Tuhan dan tidak berubah. Bahkan, banyak ilmuwan dan teolog yang menentang teori ini dengan keras, karena dianggap menantang keyakinan mereka tentang penciptaan. Meskipun merasa tertekan oleh kritik, Darwin tetap yakin bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada bukti dan bukan pada dogma. Filosofinya untuk mengandalkan pengamatan dan eksperimen sangatlah jelas dalam setiap penelitiannya. Ia tidak hanya mengamati hewan dan tumbuhan, tetapi juga mengumpulkan bukti dari paleontologi, biogeografi, dan embriologi untuk mendukung teorinya.
teori evolusi, dan kontroversi seputarnya. Teori evolusi yang diajukan Darwin mengguncang dunia ilmiah dan agama pada abad ke-19. Buku yang ia buat, The Origin of Species, tidak hanya mengubah cara pandang tentang biologi, tetapi juga mempengaruhi banyak bidang lain, termasuk psikologi, sosiologi, dan filsafat. Seleksi alam yang pertama kali diperkenalkan oleh Darwin memberi penjelasan tentang bagaimana spesies berkembang melalui perubahan bertahap, bukan yang diciptakan dalam bentuk tetap. Kontroversi tentang teori ini tidak hanya datang dari pihak-pihak religius, tetapi juga dari beberapa ilmuwan yang meragukan bahwa teori tersebut cukup didukung oleh bukti yang ada. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak bukti yang mendukung konsep evolusi, dari fosil-fosil yang ditemukan di lapisan-lapisan tanah yang lebih tua, hingga penemuan genetik yang memperkuat dasar ilmiah teori evolusi. Filosofi hidup Darwin yang mendorongnya untuk selalu menguji ide-idenya dengan bukti dan pengamatan yang ketat, memberikan pelajaran penting bagi kita. Bahkan ketika ide-idenya ditentang, ia tetap berusaha untuk mempertahankan apa yang dia yakini sebagai kebenaran ilmiah. Ia adalah contoh dari seorang ilmuwan yang tidak takut untuk melawan arus demi mengejar pengetahuan. Filosofi dan psikologi hidup Darwin. Di dunia yang terus berubah ini, kita masih bisa menemukan banyak relevansi dalam filosofi hidup Darwin. Teori seleksi alam tidak hanya berlaku untuk biologi, tetapi juga untuk berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk sosial dan budaya. Filosofi Darwin tentang perubahan yang berkelanjutan mengajarkan kita untuk beradaptasi dengan dunia yang terus berkembang, dan untuk bertahan hidup dalam dunia yang kompetitif. Kita perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan yang ada. Psikologi hidup Darwin menunjukkan kepada kita bahwa keraguan dan pencarian kebenaran adalah bagian dari perjalanan hidup yang berharga. Ia mengajarkan kita bahwa untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam, kita harus terus bertanya, berpikir kritis, dan tidak takut untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang baru. Kehidupan pribadi dan ilmiah Darwin mengajarkan kita tentang ketekunan, meskipun kita sering merasa tertekan, cemas, atau berada di bawah tekanan. Charles Darwin bukan hanya seorang ilmuwan besar, ia adalah contoh dari seorang pemikir yang penuh dengan keraguan dan pencarian tak henti-hentinya untuk memahami dunia. Filosofi dan psikologi hidupnya mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir terbuka, bertanya, dan beradaptasi dengan perubahan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, prinsip-prinsip yang ia ajarkan tetaplah relevan dan dapat membantu kita memahami kehidupan dengan cara yang lebih dalam dan lebih bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya.